Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Oke, pada materi hari ini kita akan membahas tentang pernyataan dan kondisi if atau if else. Oke, pada materi ini hanya if else saja yang akan kita bahas. Oke, jadi terkait dengan if else di sini, pada pemrograman C++ itu dia mendukung kondisi logika yang umum. Nah, contoh beberapa logika umum itu yang sering kita jumpai ada lebih kecil atau sama dengan, kemudian lebih besar dari, kemudian lebih besar atau sama dengan, kemudian sama dengan dan tidak sama dengan. Jadi suatu pernyataan if else atau kondisi itu biasanya dijumpai ketika kita menemukan kasus dia itu kondisinya ada lebih besar, lebih kecil, sama dengan atau tidak sama. Nah, jika ada pernyataan yang memiliki kondisi atau pernyataan yang memiliki syarat, itu maka kita menggunakan yang namanya perintah if else. Contohnya jika nilai sama dengan, atau jika nilai kurang dari, jika nilainya itu antara, seperti itu. Nah, jika kita bertemu dengan suatu kasus yang seperti ini, itu maka kita perlu menggunakan perintah if else di sini untuk membuat kondisinya atau syaratnya tersebut, seperti itu. Oke, ini beberapa yang biasanya kita temui seperti itu. Kurang dari sama dengan, lebih dari, kemudian lebih dari sama dengan, kemudian sama dengan ini dua kali ya sama dengannya. Kemudian kalau dikasih tanda seru di sini, itu artinya adalah tidak sama dengan. Misal kita punya dua buah bilangan A dan B yang memiliki suatu nilai di situ. Misal lebih besar atau lebih kecil, itu kondisinya itu programnya harus melakukan suatu aktivitas apa seperti itu. Oke, kemudian ada beberapa jenis pemrograman if else ya di sini. Ada if else itu yang pertama, kemudian ada else if, kemudian selanjutnya ada switch di sini. Jadi ada beberapa perintah yang digunakan dalam membuat pernyataan kondisi atau pernyataan bersyarat. Itu ada if, else, kemudian else if, dan switch di sini. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pernyataan if di sini. Oke, kalau pengertiannya atau kalimat pengantarnya adalah pergunakan pernyataan if untuk menentukan blok kode C++ yang akan dieksekusi jika kondisinya benar. Jadi dalam if else itu ada dua kondisi ya. Ada kondisi benar itu eksekusinya apa, kondisi salah itu eksekusi programnya apa, seperti itu. Oke, jadi ada bagian benar dan salahnya. Jika benar, dia akan melakukan aktivitas apa, jika salah, dia harus apa, seperti itu. Oke, kita langsung aja coba programnya, program yang pertama di sini. Teman-teman silahkan buka kode blocks-nya, kemudian biasa ya, kita new, kemudian empty file di sini. Oke, ini kemudian kita save dulu biar lebih aman. Kita save dulu untuk programnya. Kemudian di sini saya buat program if else.cpp. Oke, kita buat program yang pertama dulu. Nah, kita langsung coba aja programnya. Sambil nanti kita akan jelaskan programnya. Kemudian setelah itu kita akan jalankan programnya. Jadi di sini silahkan tuliskan include iostream, kemudian using namespace std, kemudian masuk ke program utama yang bagian integer mainnya ini. Kemudian jika if jika 20 lebih dari 18, maka nilainya adalah akan mengeksekusi program yang ini, yaitu 20 lebih besar dari 18. Jadi kondisinya adalah ketika di dalam kurung ini kondisinya adalah benar, maka dia akan menuliskan kalimat ini. Oke, kita eksekusi.
Nah, kita bisa lihat di sini bahwa hasil eksekusinya adalah 20 lebih besar dari 18. Jadi di dalam bagian ini, di bagian if-nya ini, di dalam kondisi if-nya, itu ketika kondisinya itu benar, ini kondisi ya, kondisinya benar atau true bernilai 1, maka dia akan mengeluarkan kalimat ini. Namun ketika kondisinya itu tidak sama dengan 1 atau kondisinya tidak sesuai di dalam sini, maka dia tidak akan mengeluarkan datanya. Jadi program yang ada di dalam if ini itu akan dieksekusi ketika kondisinya itu benar. Jadi kalau kondisinya benar baru dieksekusi. Namun jika kondisinya tidak sesuai, ini bernilai 0, maka dia tidak akan dieksekusi. Kira-kira seperti itu untuk programnya. Jadi di dalam kondisinya itu, kondisi di dalam if itu harus benar untuk bisa mengeksekusi program yang ini. Jika kondisi di sini itu bernilai salah atau 0, maka program yang ada di dalam if-nya itu tidak akan dieksekusi. Oke, jadi syaratnya ini kondisinya harus benar. Syaratnya supaya benar apa? 20 harus lebih besar dari 18. Itu baru akan dieksekusi. Oke, kita lanjut program yang berikutnya. Oke, ini adalah contoh program yang berikutnya. Oke, kita bisa lihat di sini terdapat dua buah variabel di sini, yaitu variabel X dan variabel Y. Kemudian kondisinya adalah jika X lebih besar dari Y, maka keluarkan kalimat ini. Seperti itu. Nah, nanti jika kondisinya tidak sesuai, maka tidak akan dikeluarkan kalimat itu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa program yang bagian di dalam if-nya itu dieksekusi karena memang kondisinya sesuai. Jadi X itu lebih besar daripada Y. Nah, nanti ketika kita ganti, misal jadi 18 di sini atau lebih kecil, 18 atau lebih kecil itu, maka oke, kita tutup dulu. Maka tidak akan mengeluarkan kalimat X lebih besar dari Y, seperti itu. Oke, lanjut kita ke program berikutnya. Oke, di program berikutnya itu sama dengan, sebentar. Oke, kita coba perintah yang lain. Kita coba perintah misal ini sama dengan di sini. Kita coba sama dengannya 2 kali ya. Nah, misal dia kondisinya adalah sama dengan, maka dia akan mengeksekusi program di dalamnya. Jadi di bagian ini, di bagian kondisinya ini, itu harus bernilai benar untuk bisa memunculkan kalimat yang ini. X sama dengan Y seperti ini. Yes, kita eksekusi, maka akan keluar tulisan sesuai karena memang X-nya nilainya adalah sama. Nah, jika nilai X-nya ini kita rubah, maka ketika kita eksekusi tidak akan keluar karena kondisinya tidak terpenuhi. Jadi program yang ada di dalam if itu akan dijalankan ketika kondisinya itu terpenuhi. Ketika kondisinya sama dengan benar atau sama dengan 1 di sini. Jadi kalau kondisinya tidak terpenuhi maka tidak akan dieksekusi seperti itu. Oke, lanjut kita ke program yang else-nya. Jadi kalau yang tadi contoh yang sebelumnya itu hanya satu kondisi aja. Jadi kalau kondisinya tidak terpenuhi maka tidak ada program yang dieksekusi seperti ini. Jadi kosongan aja seperti ini. Nah, kita bisa buat untuk program yang tidak sesuai itu akan mengeksekusi suatu perintah yang lain seperti itu. Nah, ini ditambahkan yang namanya else di sini. Oke, kita masukkan ke sini. Oke, ini kondisi tidak terpenuhi. Oke, jadi kalau kondisinya terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi program yang ini. Nah, jika programnya tidak terpenuhi, maka yang dieksekusi adalah program yang else-nya ini. Kita coba jalankan. Nah, kita bisa lihat bahwa karena kondisi yang pertama tidak dipenuhi, maka dia akan lari ke kondisi else-nya di sini. Jadi lari ke bagian kondisi tidak terpenuhi. Kemudian, jika kita jalankan kembali dengan kondisi yang sesuai dengan kondisi yang pertama,
maka dia akan mengeksekusi kondisi yang awal. Jadi yang program yang terpenuhi kondisinya itu yang akan dieksekusi, program yang else itu tidak akan dieksekusi. Jadi salah satu. Kalau terpenuhi, maka yang dieksekusi adalah ini. Jika tidak terpenuhi bagian yang ini, maka dia akan lanjut ke program yang else-nya. Seperti itu. Oke, kita lihat contohnya. Ini ada contoh program yang lain yang bisa kita coba. Oke, kita coba, kita lihat programnya. Di sini ada variabel waktu ya. Maaf, ada variabel waktu bernilai 20 di sini. Kemudian jika waktu itu kurang dari 18, maka jika kondisi terpenuhi, maka program ini yang akan dieksekusi. Keluar tulisan selamat siang. Kemudian jika tidak terpenuhi, maka keluarnya adalah selamat malam. Seperti itu. Oke, kita coba eksekusi. Kalau dari sini sudah terlihat ya bahwa jika nilai variabel waktu itu sama dengan 20, maka kondisi yang bagian ini itu tidak akan terpenuhi karena 20 tidak kurang dari 18 ya. Jadi 20 itu lebih dari 18. Otomatis yang akan dieksekusi adalah program yang selamat malam. Oke, kita coba. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa karena kondisi yang pertama tidak dipenuhi, maka dia akan lari ke kondisi yang kedua yang selamat malam. Kemudian kita bisa coba ganti 10. Nah, karena variabel waktu itu bernilai 10 dan 10 itu kurang dari 18, maka yang akan dieksekusi adalah program yang pertama ini. Nah, kita bisa lihat yang terpenuhi adalah kondisi yang pertama, maka yang dieksekusi adalah program yang pertama. Seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kalau di bagian run programnya ini tidak muncul ya, tidak aktif, itu biasanya karena memang bagian CMD-nya ini belum ditutup. Jadi silahkan ditutup dulu. Silahkan ditutup, kemudian kita bisa jalankan kembali. Oke, kita lanjut program yang lainnya. Nah, bentuk yang selanjutnya adalah bentuk yang dia itu lebih dari dua kondisi. Jadi di sini ada kondisinya ada 1, kemudian 2, lalu ada kondisi 3 di sini, kondisi salahnya. Jadi ada beberapa kondisi. Ini saya ganti dulu. Kondisi 1 dan kondisi 2. Oke, jadi formatnya adalah if, kemudian kondisi, else if, kemudian kondisi, dan else di sini. Oke, kita coba langsung ke programnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, kita bisa lihat di sini ada beberapa kondisi ya. Yang pertama adalah jika waktu kurang dari 10, maka yang dieksekusi adalah program yang ini. Kemudian jika waktu kurang dari 20, maka yang dieksekusi adalah selamat siang. Kemudian yang else itu adalah selamat malam. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini ada sedikit overlap karena misal waktunya itu sebentar. Oke, kita coba dulu. Di sini kita definisikan waktunya adalah 22. Kalau kita lihat di sini, jika waktunya sama dengan 22, maka yang dieksekusi itu bagian yang selamat malam ini. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kondisi yang berjalan itu karena waktu bernilai sama dengan 20, maka programnya itu yang mengeksekusi bagian yang else-nya karena nilai 22 itu tidak tidak kurang dari 10 dan tidak kurang dari 20. Oke, kita coba eksekusi yang nilainya 15. Nah, kalau kita eksekusi yang 15 itu karena dia kurang dari 20, maka dia akan mengeksekusi program yang ini. Nah, kemudian ini ada sedikit yang perlu kita diskusikan kalau dia nilai waktu adalah 5. Nah, nilai waktu 5 itu kan dia
kurang dari 10 dan kurang dari 20 juga. Nah, di sini bisa jadi yang dieksekusi adalah dua kondisi ini terpenuhi semua. Oke, kita lihat kalau dari sini, dari programnya itu hanya mengeksekusi satu buah program saja yang ada di bagian yang awal saja. Nah, ini salah satu aturan ya atau ketentuan yang ada di perintah else if, yaitu dalam perintah else if ini itu hanya ada satu bagian program yang dieksekusi. Jadi kalau sudah masuk di bagian pertama, itu program yang bagian kedua dan ketiga ini itu tidak akan dieksekusi seperti itu. Sebagai contoh misalnya seperti ini. Sebagai contoh misal ini saya tutup dulu. Saya nggak pakai else-nya. Saya buat if-nya itu 2 buah seperti ini. Jadi kita bisa buat program itu if-nya itu ada banyak, tidak pakai else if itu bisa juga seperti ini. Nah, kalau kita jalankan program ini, itu ternyata yang dieksekusi yang ini ya, yang kedua yang dieksekusi ya. Yang pertama tidak ikut dieksekusi. Oh, dieksekusi. Munculnya selamat pagi, selamat siang di sini. Oke, kita kasih ENDL di sini. Kita berikan ENDL di sini. Oke, ini bentuk lain dari program if, yaitu kita bisa juga tanpa harus menggunakan else if untuk membentuk beberapa kondisi. Jadi bisa aja seperti ini. Misal ada 3 kondisi ya. Misal ada 3 kondisi seperti ini. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Oke, kita akan lihat bedanya. Nah, untuk jenis program if dengan seperti ini, jadi dengan if-nya ada banyak, itu kelemahannya adalah ketika nanti ditemui suatu variabel yang dia itu masuk di ketiga kondisi, maka semua programnya itu akan dieksekusi. Bedanya dengan yang tadi, itu kalau program yang menggunakan if seperti ini, itu dia akan mengeksekusi semua if-nya. Semua if-nya itu dieksekusi. Jadi masing-masing if ini itu dia berdiri sendiri. Programnya berdiri sendiri. Jadi dia akan dieksekusi yang ini dulu. Kalau masuk dia menjalankan programnya, eksekusi yang ini, kemudian yang ini. Ketika ketiga kondisi ini terpenuhi, maka ya ketiga-tiganya itu akan dieksekusi. Perintah di dalam if-nya ini akan dieksekusi semuanya. Otomatis keluarlah yang namanya selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Seperti itu. Ini kelemahan kalau kita membuat program itu yang if-nya ada banyak. Nah, ini bisa ditanggulangi, bisa diantisipasi itu dengan menggunakan perintah else if seperti ini. Oke, kita coba jalankan programnya. Nah, ketika kita menggunakan perintah else if, itu hanya satu buah perintah saja yang dieksekusi. Ibaratnya kalau yang tadi itu dia perintahnya berdiri sendiri. Jadi ini berdiri sendiri, yang ini berdiri sendiri, dan yang ini itu dia berdiri sendiri. Jadi masing-masing dia punya bagian program yang berdiri sendiri. Tapi kalau dia itu menggunakan else if seperti ini hanya terbentuk satu buah program yang dieksekusi. Jadi kalau sudah masuk di bagian yang pertama, dia tidak akan mengeksekusi bagian yang kedua dan yang ketiga. Seperti itu. Oke, kita coba 10. Kita kasih nilainya, jangan 10 ya, 15 ya. Kita kasih nilainya 15 di sini. Nah, karena 15 ini itu kurang dari 20 dan kurang dari 30, maka bisa jadi itu yang dieksekusi adalah program yang kedua dan yang ketiga. Namun karena aturan di else if itu hanya mengizinkan satu buah program yang dieksekusi, maka keluarnya hanya yang kondisi yang awal yang memenuhi yang pertama yang dieksekusi. Yang ketiga walaupun terpenuhi dia tidak akan dieksekusi. Seperti itu. Ya, misal kita kembalikan yang tadi pakai if.
seperti ini, maka yang keluar adalah kondisi yang kedua dan yang ketiga karena merupakan program yang berdiri sendiri dan dua-duanya itu dieksekusi sehingga keluarnya ada selamat siang dan selamat malam seperti itu. Nah, kita bisa kasih yang namanya operator ya di sini ya. Jadi kita definisikan bahwa yang masuk di kondisi yang kedua itu harus memenuhi beberapa syarat di sini. Nah, syaratnya adalah waktu lebih dari 10, kemudian kurang dari 20. Yang ini kita kasih tambahan syarat atau kondisi itu waktu lebih dari 20 dan kurang dari 30. Sehingga dia hanya mengeksekusi program yang kurang dari 10, yang pernyataan yang pertama, kemudian pernyataan yang kedua atau kondisi kedua itu hanya 10 sampai 20, yang ketiga 20 sampai 30 seperti itu. Oke, kita bisa lihat di sini 15 itu hanya memenuhi di bagian yang kedua, sehingga yang muncul hanya bagian yang selamat siang, yang bagian yang selamat malam itu tidak muncul karena memang dia tidak masuk di kondisi ini. Jadi ini kita tambahkan yang namanya operator logika. Jadi program yang ini itu akan dieksekusi ketika kondisinya itu nilainya lebih dari 20 dan kurang dari 30. Jadi dua-duanya ini harus terpenuhi. Ini dinamakan dengan logika N di sini. Jadi logika N itu syarat yang pertama harus terpenuhi, syarat yang kedua harus terpenuhi. Itu logika N. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka dia tidak akan mengeksekusi programnya. Seperti itu. Oke, itu if, kemudian else juga. Kemudian ini tidak perlu. Kemudian kita akan masuk ke perintah switch di sini. Switch. Jadi ada switch, kemudian perintah pasangannya adalah case, kemudian ada default di sini. Oke, ini perintah yang switch. Kita langsung ke programnya saja. Nah, switch ini itu mirip dengan else if. Karakternya itu mirip dengan else if. Jadi dia hanya mengeksekusi satu buah program saja. Jadi misal harinya ini itu sudah dieksekusi salah satu ini, maka dia tidak akan mengeksekusi yang lainnya. Oke. Oke, ini contoh perintah switch case di sini. Hampir mirip dengan yang tadi ya, hampir mirip dengan yang if else. Di sini saya juga punya variabel hari dengan tipe integer bernilai 4, maka nanti variabel hari ini itu akan dicocokkan dengan nilai yang ada di case-nya ini. Jadi kalau harinya sama dengan 4, maka case-nya adalah 4 ini. Maka nanti akan muncul akan muncul kalimat yang tertulis di CMD itu hari Kamis seperti itu. Kemudian break. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk perintah switch itu perintahnya di sini ada switch. Kemudian ada kondisinya itu adalah hari. Kemudian case 1 maka perintahnya adalah ini Senin. Kemudian kita kasih break di sini. Nah, perintah break ini berfungsi untuk menghentikan atau men-stop programnya. Jadi ketika nanti harinya ini bernilai 4, maka dia akan nyocokkan dulu ke variabel yang bernilai 4, kemudian dimunculkan kalimat Kamis ini, lalu dia programnya di-break, programnya dihentikan, sehingga dia tidak akan mengeksekusi program yang setelahnya ini. Seperti itu fungsi perintah break. Oke, kita coba jalankan di sini akan muncul perintah hari Kamis, seperti itu. Oke, kita coba yang jumlahnya sedikit, cuma 3 gini aja. Nah, tadi yang sebelumnya saya pakai variabel waktu ya. Waktu itu kita coba 15 tadi, kondisi yang pertama. Kita coba dulu lihat ada bentuk yang lain nggak dari switch case ini.
Oke, kita coba satu program dulu yang sama dengan yang tadi. Misal di sini kita kasih kondisi ya. Misal waktu kurang dari 10. Saya juga belum pernah nyoba ini. Kita coba dulu apakah bisa. Atau switch case itu hanya untuk bilangan saja. Kita coba buat dulu. Oke, sepertinya masih bermasalah. Ini sepertinya yang switch case itu harus berisi suatu nilai ya ini. Jadi nggak bisa di dalamnya itu kita kasih operator seperti kurang dari, sama dengan, dan sebagainya tadi. Jadi harus berupa suatu nilai, tidak bisa masuk kondisinya seperti itu. Jadi harus berupa nilai di sini. Misal nilainya adalah 5, 10, atau 15 di sini. Yang tadi selamat pagi, kemudian di sini selamat siang, kemudian di sini selamat malam. Oke, berarti cuma bisa nilai saja ya di case-nya ini. Jadi kalau nilainya sama dengan, maka akan dicocokkan dengan case-nya di sini. Oke, ini untuk program yang switch case seperti itu. Kemudian kita coba lihat contoh yang lain. Oke, kita lihat ke kondisi default di sini. Saya kopikan dulu program yang ini. Kemudian sebentar. Nah, di sini ada perintah default ya. Ada perintah default di sini. Oke, yang tadi perintahnya itu hanya switch, case, dan break saja. Nah, di sini ada satu tambahan perintah yaitu default. Nah, perintah default ini itu akan dieksekusi ketika kondisi case-nya itu tidak terpenuhi semua. Nah, misal di sini variabel hari bernilai 4, karena di case-nya itu tidak ada kondisi yang bernilai 4, maka dia akan lari ke variabel ke perintah default-nya ini. Nah, kita bisa lihat di sini, maka dia akan lari ke bagian yang default-nya. Nah, misal kita kasih yang 6, karena 6 itu ada di bagian kondisinya, maka dia akan mengeksekusi program yang Sabtu, seperti itu. Oke, itu materi tentang if else dan switch case. Silahkan teman-teman bisa dicoba untuk programnya. Kemudian silahkan ditulis juga di catatannya masing-masing. Kemudian juga silahkan dicoba program-program latihannya. Jadi di materi ini silahkan bisa dilihat programnya. Ada banyak contoh latihan, kemudian juga latihan untuk mengisi ini ya, programnya ini saya kosongi ini, kemudian silahkan diisi kira-kira perintah apa yang tepat. Nah, perintah apa yang tepat untuk bisa memunculkan sesuai dengan perintahnya, yaitu agar di terminal tertulis kalimat halo dunia, maka perintah apa yang harus dilengkapi dari potongan program ini. Oke, itu saja materi tentang if else dan switch case. Semoga bisa dipahami teman-teman sekalian. Demikian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.